Saya dulu pernah dituduh gitu. Perseteruan kian memanas. Teror SMS. Ada tindakan hukum biar tidak terjadi korban-korban selanjutnya gitu. Jalur hukum jadi pilihan. Terungkapnya pernikahan Siri Dewi Persik dengan Aldian Syah Taher berbuntut panjang pada perseteruan mereka dengan Saipul Jamil. Kini, masing-masing pihak mengaku saling mendapat teror via SMS. Aldi dan Dewi merasa Ipul telah mengirim kata-kata kasar melalui handphone milik Dewi. Sebaliknya, Ipul justru merasa dialah yang diteror oleh pihak Dewi dan Aldi. Saya dulu pernah dituduh gitu. Memang ini kasus ini tidak diperkarakan ya, tidak dibesar-besarkan ya. Saya bilang begini, ada untung apa saya neror kamu gitu, ya kan? Saya ngapain neror mbak, orang saya sendiri juga nggak mau diteror. Kalau saya banyak yang neror, SMS-nya ada kalau mau. Saya juga nggak habis pikir kenapa ya. Itu mereka tuh suzonnya kesini gitu, gak ngerti gitu. Jadi lucu banget gitu ya, mungkin karena inilah salah saya. Saya tuh terlalu perhatian sama orang, dan ternyata orang yang saya pikir dia itu benar-benar baik. Ternyata mungkin karena dia sekarang udah berubah atau bagaimana, saya nggak tahu. Sementara itu, Aldi yang ditemui tadi malam di Jakarta enggan menanggapi perihal teror tersebut. Positif thinking aja, doain Aldi membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dewi dan Aldi menduga Saipul tak rela melepas mantan istrinya itu ke pangkuan Aldi. Sejak terlibat dalam film Tiren, Saipul memang memperlihatkan keinginan untuk rujuk dengan Dewi. Ipul bahkan merasa Dewi pun memberi harapan. Namun kenyataan rupanya tak sejalan dengan keinginan. Diam-diam, Dewi melangsungkan pernikahan siri dengan Aldi Taher. Sejak itu, Dewi dan Aldi merasa Ipul selalu merecoki urusan rumah tangga mereka. Ipul bahkan dituding sebagai pihak yang membocorkan pernikahan siri Aldi dan Dewi kepada media. Aldi mohon banget untuk orang di masa lalu, Aldi ataupun Dewi, udah stop, nggak usah ikut campur masalah kita, kecuali dia keluarga atau dia itu orang tua. Jadi harusnya dia nggak usah ngurusin orang lain, mendingan ngurusinnya jerawatnya itu, ya. Ipul sendiri mengaku tak berniat merecoki urusan mantan istrinya. Ia membela diri kalau pernyataan yang disampaikannya lewat media sekedar klarifikasi mengenai hal-hal yang ia ketahui tentang Dewi. Celakanya, ia tak memperhitungkan jika statementnya di media soal Dewi malah menjadi bumerang yang justru memicu benih permusuhan dengan penyanyi dangdut asal Jember, Jawa Timur itu. Jadi aku serba salah, aku mengklarifikasikan juga salah, ya. Karena ya aku di sini aku posisinya sangat disudutkan, dan lebih baik aku ikhlasin aja semuanya lah. Terserah deh mereka mau ngomong apa, mereka mau nuduh aku apa nggak apa-apa, terserah mereka. Yang penting aku merasa aku tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Panas mendengar tudingan Aldi dan Dewi, Ipul berencana membawa persoalan ke jalur hukum jika mereka masih tetap menjelek-jelekan dirinya di media. Mantan calon wakil wali kota Serang ini menilai tudingan Aldi dan Dewi telah mencemarkan nama baiknya. Ini harus diusut gitu, ya. Mereka bilang harus diusut. Jadi orang legal aku, mereka bilang ini harus dituntaskan karena ini menyangkut dengan pencemaran nama baik. Lagi Mas Ipul diserang sama 2 orang. Ipul sadar jika komentarnya di media malah memanasi Aldi dan Dewi. Namun pemain film Setan Budek ini tak menduga jika belakangan situasinya jadi makin kacau. Karena itu, sementara waktu Ipul berniat tutup mulut mengenai apapun yang terjadi pada Dewi dan Aldi. Untuk sementara ini aku cooling down aja, gitu. Jadi ya udah biarin aja gitu, biarin dulu gitu. Ya itu aku mikirnya itu. Aku mikirin
mikirin mantan istri aku aja masih ada masalah dengan Asep kan, dengan kasus yang sama, pencemaran nama baik juga kan. Oh tiba-tiba aku juga tambahin seperti ini, nanti bagaimana gitu. Yang itu aja belum selesai. Ipul sebenarnya berharap Aldi meminta maaf lewat media karena telah menuding dengan tuduhan macam-macam. Tapi di balik itu, Ipul merasa kasihan dengan Dewi. Ia khawatir Dewi jadi makin sedih karena suami barunya harus berperkara di meja hijau. Maka itu, Ipul menahan pengacaranya agar tidak mengambil langkah hukum apapun. Sementara ini aku redam dulu. Kita lihat. Coba aku pakai cara seperti ini, mereka masih begitu nggak gitu. Kalau ternyata aku ademin gini mereka sadar, ya syukur alhamdulillah. Kita sangat menyayangkan CCTV itu muncul karena itu privacy dan itu ibaratnya sama aja dia melanggar kode etik. Saat melakukan medical check-up di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ia berencana memperkarakan rumah sakit tersebut karena telah menyebarluaskan gambar dan hasil medical check-up-nya ke media. Dewi kecewa karena pihak rumah sakit yang mestinya menjaga kerahasiaan pasien, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat ini, Dewi tengah melakukan pengusutan siapa dalang di balik semua kehebohan itu. Kita sangat menyayangkan CCTV itu muncul karena itu privacy dan itu ibaratnya sama aja dia melanggar kode etik gitu. Makanya nanti ya yang pasti kita kecewa dan untuk ada tindakan hukum lah, ada tindakan hukum biar tidak terjadi korban-korban selanjutnya gitu. Dan saat inilah nanti kita akan bongkar karena memang kenapa rumah sakit itu bisa memberikan CCTV kepada orang yang memang kapasitasnya bukan polisi lah. Bukan itu kan, saya bukan buronan. Kenapa harus mereka ingin tahu pribadi saya? Sampai kan di situ dilihatkan kan bahwa saya pakai selimut lah. Dan saya lagi keadaan pucat. Aduh gila bener. Dewi telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap misteri penyebaran video rekaman tersebut. Termasuk menanyakan langsung kepada dokter rumah sakit yang menangani Dewi. Intinya di situ dinyatakan bahwa itu adalah medical record dari Dewi Persik atau Dewi Muria Agung, klien kami. Nah itu yang kami masih menyelidiki siapa, karena begini, rumah sakit itu mengeluarkan medical record ini pasti kan atas dasar permintaan. Nah siapa yang meminta medical record klien kami ini dikeluarkan dan apa dasarnya mereka mengeluarkan medical record ini untuk diketahui halayak ramai, itu apa dasarnya gitu loh, atas permintaan siapa dan apa motivasinya ini dikeluarkan. Pastinya nanti akan dilakukan langkah hukum kalau memang itu motivasinya untuk menjatuhkan Dewi. Menurut Endah, Dewi baru mengetahui rekaman tersebut dari Aldi yang direkamnya dari sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Yang membuat Dewi kesal, video tersebut diperjualbelikan oleh oknum yang diduga dari pihak rumah sakit kepada media. Kita mendapatkan info dari salah satu teman bahwasanya mereka media tersebut membeli dari rumah sakit ini CCTV seharga 750.000. Dewi tak habis pikir apa motif pelaku menyebarkan video rekaman tersebut. Menurut Endah, pihaknya tak mau menuduh siapa orang di balik penyebaran video tersebut. Dewi menyerahkan kepada kami, kepada kantor kami untuk menyelidiki ini siapa yang mengeluarkan, siapa yang meminta, apa motivasinya ini disebarluaskan. Nah itulah yang kami lagi cari tahu. Dewi Persik sepertinya belum ingin berhenti menuai hukum yang lain.
musisi Indonesia yang bikin lagu semangat tentang mental juara, tentang seseorang yang bisa memacu semua orang untuk menjadi sang juara gitu.